Halo sahabat YouTube dan masyarakat pecinta kereta api dimanapun berada. Hari ini saya akan eksplor kedatangan dari rangkaian kereta api Sibinuang ke stasiun kereta api Pariaman. Jadi jalur dari Padang ke kota Pariaman ini dalam beberapa tahun terakhir ini semakin lancar, semakin diminati oleh masyarakat. Jadi baik masyarakat yang ada di Pariaman, kota dan kabupaten sekitarnya, kemudian juga masyarakat-masyarakat yang ada di Sumatera Barat dengan melalui keberangkatan dari stasiun Kota Padang menuju ke kota Pariaman, terutama pada saat-saat hari libur. Tapi pada hari ini bukan hari libur. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, kota Pariaman dalam beberapa hari ini dalam cuaca yang tidak oke ya, karena ada badai, ada situasi hujan dan mendung meliputi kota Pariaman dan sekitarnya. Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, comment, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Saat ini menunjukkan pukul 11.30 WIB, di mana rangkaian kereta Sibinuang dari arah kota Padang mulai mendekati stasiun kereta api Pariaman, melintasi pintu perlintasan depan Balai Pemuda KPS Pariaman, di mana lokasi saya berdiri ini lebih kurang 100 meter dari stasiun kereta api Pariaman ke arah selatannya. Oke, kita akan intip rangkaian kereta Sibinuang yang mendekati untuk memasuki stasiun kereta api Pariaman, di mana stasiun kereta api Pariaman ini dalam beberapa tahun terakhir ini terus berbenah diri untuk melengkapi kenyamanan, keamanan, dan juga keindahan hingga menjadi salah satu stasiun kebanggaan yang ada di daerah kita ini. Apalagi bangunan stasiun kereta api Pariaman ini adalah salah satu bangunan yang tersisa dari zaman dahulu, zaman Belanda. Kalau tidak salah menurut catatannya, bangunan stasiun kereta api Pariaman ini dibangun pada tahun 1930-an yang silam. Sampai saat ini secara fisik bangunan stasiun kereta api Pariaman masih belum hilang ciri khas dan keasliannya, walaupun ada sejumlah penggantian-penggantian. Mudah-mudahan bangunan stasiun kereta api Pariaman ini diregister ya sebagai salah satu cagar budaya atau situs purbakala, karena stasiun kereta api Pariaman ini kehadirannya pada masa lalu salah satu catatan yang sangat penting, di mana terbukanya akses daerah menuju ke pelabuhan Emahaven atau Teluk Bayur. Jadi ini akses ini dibangun oleh pihak Belanda pada zaman dahulu adalah untuk menghubungkan pelabuhan Emahaven ke pedalaman Pariaman, merupakan kawasan pesisiran arah utara dari pusat kota Padang di masa lalu. Sampai hari ini pun
juga merupakan kawasan-kawasan penting, terutama dalam pengembangan dan peningkatan objek-objek wisata. Selain menjadi sentra-sentra ekonomi yang mendukung kehadiran Kota Padang sebagai pusat Provinsi Sumatera Barat. Rangkaian kereta api Cibinong yang memasuki stasiun kereta api Pariaman pada pukul 11.30 WIB ini pada hari Kamis dapat dilihat cukup ramai penumpangnya, terdiri dari kalangan muda, mayoritas ini ibu-ibu juga terlihat ada bawa anak-anak. Dapat dimungkinkan rombongan ini akan menuju ke kawasan Pantai Gandoria. Tampaknya ingin menikmati bersantai atau berlibur di kawasan pantai yang ada di Pariaman ini. Jadi rombongan ini datang dengan kereta api dan nantinya tampaknya juga akan kembali ke Kota Padang dengan kereta api. Oke, kita ambil dari posisi agak jauh jadi kita tidak mendekat karena kita tidak memasuki kawasan utama dari stasiun kereta api Pariaman. Dapat terlihat di kejauhan sana, di ketinggian di atas peron kedatangan ini dan keberangkatan ada sebuah jembatan baru yang selesai dibangun. Mau kemana Om? Biasanya Biasa. Iya. Nggak ada jadi ini boncengannya. jalan akses Ada. yang kemudian dipindah untuk menghubungkan kawasan pasar ke Masjid Nurul Bahari yang berdampingan dengan kawasan Pantai Gandoria dan juga dengan stasiun kereta api Pariaman. Akses ini sejak lama digunakan untuk keluar masuk objek wisata Pantai Gandoria, tetapi dengan aktifnya rute dan land dari kereta api menghubungkan Kota Padang dengan Pariaman ataupun Pariaman dengan Kota Padang mengakibatkan aktivitas di stasiun kereta api Pariaman ini cukup meningkat. Akhirnya pihak PT KAI membangun jembatan penyeberangan. Jadi para pengunjung Pantai Gandoria ataupun masyarakat yang ingin ke Pantai Gandoria atau ingin menuju ke Masjid Nurul Bahari harus melewati jembatan yang sudah dibangun ini untuk melintasi areal dari kawasan stasiun kereta api Pariaman. Jadi sampai saat sekarang sudah mulai disosialisasikan jembatan penyeberangan yang ada di atas peron kedatangan dan peron keberangkatan di stasiun kereta api Pariaman ini. Ini rombongan yang tadi turun dari kedatangan rangkaian kereta api Cibinong dari Kota Padang. Betul, memang menuju ke objek wisata Pantai Gandoria. Tapi tampaknya rombongan ini tidak memasuki kawasan utama. Jadi mereka memilih ke kawasan arah selatan dari kawasan utama. Jadi hanya sekedar melintas para sahabat YouTube dan saudara-saudara dalam cuaca yang tidak terang benderang. Jadi Kota Pariaman saat ini bermendung. Alhamdulillah pada saat ini tidak terjadi hujan. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan. Sebagian besar masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api ataupun masyarakat umum yang berada di kawasan pasar dan kawasan pantai masih banyak memilih untuk melintas di akses jalan menuju Masjid Nurul Bahari. Walaupun saat ini sudah dimulai sosialisasi jembatan penyeberangan. Himbauan, silahkan menggunakan jembatan penyeberangan orang JPO. 1. Mulai tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan 8 November 2022 pintu pagar akan dibuka
serta jembatan penyeberangan orang JPO dapat digunakan. 2. Mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan 8 Desember 2022, pintu pagar akan dilakukan sistem buka tutup sesuai jadwal sholat. 3. Mulai tanggal 8 Desember 2022, pintu pagar akan ditutup kecuali yang bersifat urgen dan jadwal sholat Jumat. Silahkan menggunakan jembatan penyeberangan orang JPO. Oke, ini ada spanduknya ditaruh di pagar jembatan penyeberangan ini. Jembatan ini memang baru saja selesai dibangun, kemudian langsung dibuka untuk umum, untuk para penumpang kereta api yang datang dari Kota Padang ataupun sebaliknya yang ingin menuju ke kawasan Pantai Gandoria. Jembatan ini memang masih belum terlalu diminati oleh masyarakat ya, tapi semestinya masyarakat kita memang harus membudayakan diri untuk melalui jalan akses yang telah disediakan. Jadi tidak hanya sekedar penyediaan, tetapi jalur akses ini juga untuk kepentingan keamanan, kenyamanan. Tampaknya kalangan anak-anak muda saya lihat ya, sejak jembatan ini dibuka sangat menyenangi untuk menaiki jembatan penyeberangan ini, karena dari jembatan ini setidaknya mereka mendapatkan view-view yang oke juga. Jadi dari sini bisa melihat kawasan stasiun, bisa melihat kawasan Pasar Pariaman, kemudian sepintas dapat melihat bagian-bagian dari kawasan Pantai Gandoria. Ada banyak ya yang melewati jembatan ini sebelum menuju ke Pantai Gandoria. Mereka berselfie-selfie dulu. Saat saya datang di atas jembatan ini, saya lihat banyak juga ya yang berselfie dan berhenti sejenak memandang view yang ada di sekeliling di atas jembatan penyeberangan ini. Jembatan penyeberangan ini pun juga sudah dicat ya dengan warna yang mantap juga, kemudian juga atapnya yang melengkung ya. Jadi melindungi juga para pengguna dari terik matahari ataupun dari hujan. Mudah-mudahan jembatan ini diminati dan akan membudayakan masyarakat kita untuk menggunakan akses yang disediakan untuk mencapai dua wilayah, wilayah kawasan pantai dan wilayah kawasan pasar. Jadi stasiun kereta api Pariaman ini berada di sisi barat kawasan Pasar Pariaman. Di seberangnya, di bagian seberang relnya, terdapatlah bentangan kawasan pantai Gandoria. Kemudian juga memiliki sebuah jalan akses ya yang menghubungkan Pantai Gandoria di utara untuk ke arah selatan. Jadi ke arah selatannya nanti ada kawasan Monumen Pemuda ASEAN, Taman Anas Malik, Pasir Lohong, Pantai Cermin, Pantai Kata. Kemudian lebih ke selatannya lagi ada Pantai Binasi, kemudian ada Muaro Sunua dengan Pasir Sunuanya. Nah, inilah suasana pada waktu siang ini di sekitar pukul 12 siang. Oke, para sahabat YouTube dan Nusana, akhirnya kita tinggalkan jembatan penyeberangan, kita tinggalkan kawasan utama Pantai Gandoria menuju ke arah selatan. Jadi saya keluar dari kawasan utama dan terlihat ada rombongan ini, tampaknya mau beli nasi di warung yang ada di dekat
gerbang atau gapura masuk dari arah selatan. Oke. Anak-anak muda dan ceria-ceria ya. Oke. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat.